amalan tadi ya juga dia tiupkan ke air, kemudian airnya dia siramkan ke dekat rumahnya mantan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan belum kembali karena kamu belum siap untuk menikah dengannya. Ya. Nah, banyak nih ya adik-adik, anak-anak muda ini yang pacaran gitu kan. Kemudian mantannya direbut oleh orang ketiga dan belum balik-balik. Nah, padahal dia merasa sudah berdoa. Dia merasa sudah mengerjakan berbagai amalan-amalan agar mantannya kembali kepada dia. Pertanyaannya, kenapa mantannya belum kunjung balik juga? Nah, jadi yang harus kita ketahui begini. Jadi, ketika kita ngejar-ngejar mantan kan, dan mantan sama sekali tidak peduli dengan kita. Semakin kita kejar, semakin menjadi-jadilah kemesraannya bersama orang ketiga. Dia pamer kemesraannya di media sosialnya, tentu kita jadi emosi lah, jadi marah dan seterusnya. Nah, tapi kita bisa berbuat apa kan? Kita sudah mencoba untuk mendatanginya, baru mendekati rumahnya saja kita sudah diusir oleh tetangga-tetangganya. Kita ke tempat kerjanya, kita diusir oleh teman-temannya. Nah, jadi kita betul-betul merasa sudah tidak bisa melakukan apapun lagi. Nah, maka mencarilah amalan-amalan dan doa-doa. Dan bahkan mungkin amalannya ini tidak nyarinya di YouTube ya atau di berbagai website, tetapi langsung berguru, belajar kepada guru-guru ilmu hikmah ya, mendapatkan ijazahan doa atau ijazahan amalan langsung dari guru-guru tadi. Nah, tetapi kenapa belum ada juga tanda-tanda mantan ini mau kembali meskipun merasa sudah mengerjakan amalan tadi atau berdoanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru tadi. Ya, kan banyak tuh orang mendapatkan ijazahan doa, ijazahan amalan dari guru-gurunya, tapi terlalu banyak improvisasinya. Nah, itu juga menyebabkan kenapa amalan tadi tidak bekerja. Atau kalau bekerja tidak maksimal, karena terlalu banyak improvisasi. Contoh gini, ini amalan jarak jauh kata gurunya, ya, dikerjakannya malam hari. Jarak jauh. Nah, karena dia mau improvisasi, amalan tadi ya juga dia tiupkan ke air misal gitu. Kemudian airnya dia siramkan ke dekat rumahnya mantan, ke jalan yang biasa mantan lewati. Ya, karena pengen cepat kan? Jadi maksudnya itu biar energinya itu segera masuk kepada mantan ketika mantan melewati jalan itu. Apalagi kalau naik sepeda motor kan tidak ada perlindungan di situ kan. Kalau naik mobil kan energinya harus melewati bodi mobil dulu. Kalau naik sepeda motor kan energinya berputar-putar di situ. Nah, mantan lewat energinya masuk. Ya, mantan bernafas begitu melewati jalan itu tadi energinya masuk. Nah, itu kan logika yang dia gunakan. Maka kalau tipe amalan itu jarak jauh ya, dia akan bekerja dengan cara jarak jauh ya. Jadi improvisasi itu tadi justru akan memperlambat amalan itu bekerja, bahkan mungkin amalannya jadi sama sekali tidak bekerja. Nah, ini enggak, dia merasa mengerjakan amalan itu sudah sesuai banget lah dengan apa yang
diajarkan oleh guru-gurunya tadi. Nah, kenapa mantannya belum kunjung memberikan tanda-tanda untuk kembali? Ya, jadi gini, jadi yang namanya mantan ini kan ingin kita jadikan sebagai pendamping hidup kita ya, suami atau istri. Jadi mereka ini adalah jodoh atau bukan jodoh. Jodoh itu ya kembali kepada kehendak Allah. Jadi kita mengerjakan amalan, kita berdoa. Jadi kalau amalan itu dia bekerja untuk memberikan pengaruh, perubahan rasa pada orang yang diinginkan. Dari tidak mau jadi cinta, dari menjauh jadi mendekat gitu ya. Nah, kalau berdoa itu kita naikkan doa itu ke pintu-pintu langit ya. Nah, tetapi yaitu tadi kembali terkabulnya itu semuanya atas kehendak Allah. Artinya apa? Ketika sebuah amalan itu ataupun doa, kan doa itu juga ada yang dikombinasikan menjadi satu dengan amalan. Ada yang amalan saja, tetapi ada yang dikombinasikan dengan doa. Maka sebelum mengerjakan amalan tadi itu ada doa kuncinya. Nah, jadi kan semua doa itu kan mustajab, ya. Selama kita menjalaninya dengan sabar, mengerjakannya dengan sabar, berdoanya dengan sabar. Karena itu kan kunci keberhasilan amalan itu adalah kesabaran, istiqomah. Ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan secara rutin, istiqomah meskipun sedikit. Ya, doa juga begitu. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Gitu kan? Nah, jadi semuanya ini kan insya Allah terkabul ya dengan izin dan kehendak Allah. Allah yang menentukan waktunya. Kalau mantan memberikan tanda-tanda untuk kembali sekarang, mulai ngajak ketemuan, mulai rajin chatting WhatsApp, mulai telepon, dan seterusnya. Misal sementara kita sendiri belum siap untuk menikah. Ya kalau sekedar menikah saja siap, tetapi kan kita juga berpikir, untuk pesta pernikahan butuh duit ya. Sementara sekarang masih nganggur. Nah, maka kalau mantan kembali sekarang, ujung-ujungnya apa? Maksiat lagi, balik-balik pacaran lagi. Padahal kalau yang kita pilih tadi adalah cara amalan, adalah cara doa, maka apa yang Allah inginkan terhadap hidup kita ini ke depannya, ya tentu sesuai dengan apa yang Allah ridho. Allah tentu tidak ridho kalau manusia ini pacaran. Karena pacaran itu gak ada ijab kabulnya, artinya belum menikah tapi sudah kesana kemari berduaan. Kalau tidak berzinah, sekurang-kurangnya takrob zinah. Sementara Allah memerintahkan orang untuk menjauhi yang mendekati zinah. Wala taqrabu zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Jelas ya? Artinya kalau mantan balik sekarang, sekurang-kurangnya takrab zina. Dan Allah tidak ridho yang seperti itu. Kalau kita memilih cara doa dan amalan, yang Allah ridho adalah pernikahan. Maka kapan mantan akan menunjukkan tanda-tanda untuk kembali kepada kita? Ketika kita siap. Untuk apa? Menikah dengan dia. Nah, maka kalau sekarang misal masih nganggur, nah ini yang harus kita pikirkan. Ya, bekerja. Ya, insya Allah ketika kita bekerja, ketika kita memang sudah siap nih,
tabungannya, ya kan kebutuhan biayanya tidak cuman pada saat ijab kabul pesta nikah. Setelah itu, ya sekurang-kurangnya ngontrak rumah atau ngekos gitu kan. Setelah itu nanti istri hamil, melahirkan, dan seterusnya. Semuanya membutuhkan biaya. Nah, maka kapan waktunya mantan kembali? Saat kita siap. Ya, artinya ketika kita memang sudah bekerja serius untuk menikah, nah di situ insya Allah mantan akan menunjukkan tanda-tanda akan kembali. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.